Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita akan masuk di dalam ibadah memperingati hari kebangkitan Kristus, hari kemenangan bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita akan diam sejenak menyembah Tuhan. Ibadah memperingati hari kebangkitan Kristus, hari kemenangan bagi umat-Mu. Kami dasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Curahkanlah dari sorga sinar awan kemuliaan-Mu, mengurapi ibadah ini, serta memimpinnya dari permulaan sampai pada akhirnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung segala domba. Amin. Bersama umat Tuhan di seluruh dunia, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kita ingin memuji Tuhan, kita ingin sujud di Allah karena kasih yang sudah menebus kita dari dosa-dosa. Pengorbanan yang besar telah memenangkan kita dari dosa-dosa. Terima kasih. Bila hati terasa berat, dan seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu peduli dengan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sekali lagi, bila hati terasa berat,
setiap detik dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh nyata. Dan kami ingin terus mengingat kasih-Mu Tuhan. Kami ingin terus mengingat kasih-Mu dalam setiap peristiwa kami. Kalaupun saat ini, kami saat ini sedih karena situasi kehidupan kami saat ini, Tuhan. Kehidupan dunia ini saat ini menangis. Tetapi itu tidak mengurangi kami untuk terus mengingat kasih setia Tuhan. Terlebih lagi pengorbanan Tuhan di atas kayu salib dan kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Akan kami terus ingat dan kami ucap syukur atas kebaikan. Terima kasih Tuhan. Dan anugerahnya
ada bersama kami. Terimalah pujian dan persembahan kami. Terima kasih. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan syukur kehadirat-Mu di pagi hari ini. Kami boleh hadir di dalam Bait-Mu yang kudus untuk bersama-sama kami merayakan Paskah. Kami merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami memiliki Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit dari antara orang mati, Yesus yang memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan bersama-sama belajar dari firman-Mu. Kami mohon Engkau mengurapi kami semua, baik mereka yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikannya. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami semua untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah masing-masing. Ya, oleh karena situasi keadaan yang menyebabkan kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah walaupun secara online. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat di dalam
Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat 23 dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan. Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 hingga ayat 23. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Maaf, saya minum dulu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, kehilangan seseorang yang kita cintai itu pasti sangat menyedihkan ya, pasti sangat menyakitkan. Kehilangan seorang suami, kehilangan seorang ayah, seorang ibu ataupun anak itu sangat menyusahkan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak jauh berbeda dengan Kleopas dan temannya. Dia merasakan kesedihan yang teramat dalam. Dia susah ya, dia sangat sedih. Oleh karena apa? Oleh karena sang guru yang dicintainya telah tiada ya. Yesus telah wafat. Padahal Kleopas dan temannya dan juga murid-murid yang lain itu sangat-sangat mengharapkan ya, bahwa Yesus itu adalah guru ya, guru yang baik. Yesus adalah nabi dikatakan di sini ya. Ayat yang ke-19, katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah di depan seluruh bangsa kami." Kemudian ayat 21, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi."
Jadi murid-murid Kleopas beserta temannya yang sedang berjalan menuju sebuah kampung yang bernama Emmaus ini, mereka itu hanya berharap bahwa Yesus itu adalah seorang guru, seorang nabi, seorang pembebas, ya, tapi bukan Tuhan yang benar-benar hidup dan bangkit dari antara orang mati. Sehingga mereka merasa susah, mereka merasa sedih oleh karena ditinggalkan sang guru yang dicintainya itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka lupa bahwa Yesus itu bukan hanya seorang nabi, tetapi dia adalah Tuhan. Dia adalah anak manusia yang harus menderita. Dikatakan di dalam pasal yang sama, ayat yang ke-7, ya, Lukas 24 ayat 7. Ya, saya ayat yang ke-6 dulu. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka lupa akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Anak manusia itu harus menderita, anak manusia itu harus mengalami sengsara, anak manusia itu harus menderita, bahkan mati di kayu salib. Namun pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Kleopas dan temannya lupa. Dia terlalu berfokus, ya, kesedihannya itu oleh karena kehilangan guru yang sangat dicintainya dan diharapkan menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Padahal sang guru itu lebih daripada pembebas dari penjajahan secara fisik, tapi Yesus itu adalah pelepas. Dia bukan hanya menyembuhkan penyakit, ya, secara fisik, tetapi psikis juga, jiwa juga. Dia mengenyangkan, dia memuaskan jiwa kita yang percaya. Mereka lupa, mereka hanya mengharapkan hal-hal yang jasmani daripada Tuhan Yesus, sembuh dari penyakit, diberi makan, ya. Mereka hanya melihat hal-hal jasmani. Mereka lupa bahwa dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang turun dari surga dan menjelma menjadi manusia, dan dia menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Kleopas lupa, dan temannya juga lupa. Dia terlalu berfokus kepada kesedihannya sendiri, sehingga dia tidak bisa merasakan bahwa sebenarnya saat itu dia harus berbahagia. Mengapa? Karena saat itu Yesus ada, berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi oleh karena mereka hanya melihat satu titik itu, ya, kesusahan ditinggalkan orang yang sangat dikasihinya, mereka kecewa, mereka lupa apa yang telah dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka lupa apa yang telah dikatakan oleh nabi-nabi pada zaman dahulu, bahwa Mesias harus menderita. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan ini yang seringkali juga kita lupa, bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang hidup selamanya. Dia mati tapi dia bangkit. Dan seringkali juga kita lupa, seperti Kleopas dan teman-temannya. Kita terlalu melihat kepada persoalan yang kita hadapi. Kita terlalu melihat kepada masalah yang kita hadapi. Kita terlalu melihat kepada sakit penyakit yang kita derita, sehingga kita lupa bahwa dia hidup. Dia hidup, ya. Dia hidup.
sebetulnya kita merasa sukacita, kita merasa bangga ya, mempunyai Yesus yang hidup, yang tidak hanya bersama-sama dengan kita ketika kita bersukacita, tapi di saat-saat kita susah, di saat-saat kita menderita, di saat-saat tidak ada harapan sama sekali, di situ Yesus bersama dengan kita. Kleopas dan temannya lupa. Mereka tidak ingat akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, saat ini memang kita sedang diperhadapkan dengan satu kesulitan yang besar yang melanda semua umat Tuhan. Oleh karena virus corona ini, banyak orang yang harus di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ya, toko-toko, rumah makan, ya, mana namanya itu, kedai beringin itu biasanya rame, ya, sekarang sudah sepi, sekarang sudah tutup. Otomatis pegawai-pegawainya ya mesti harus dirumahkan karena tidak ada aktivitas kegiatan. Banyak orang yang mengalami kesusahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu juga menimpa anak-anak Tuhan. Banyak mereka yang gajinya harus dipotong, 2 hari masuk, 2 hari di rumah, ya. Juga anak-anak mereka yang biasa sekolah harus dirumahkan, sekarang harus ditambah, ya. Katanya nanti sampai tanggal 30 April semuanya jadi hancur, ya, nampaknya jadi hancur. Tapi mari kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus hidup, Yesus tidak mati, Dia ada bersama dengan saudara dan saya. Dia tahu kesedihan yang kita alami, Dia mengerti setiap tetes air mata kita, Dia tahu pergumulan kita. Dia adalah Tuhan yang hidup. Janjinya, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Saudara, itu janji Tuhan, dan itu yang harus kita pegang. Janji manusia bisa lupa, ya. Manusia bisa tidak ingat akan apa yang dikatakan atau apa yang dijanjikan. Tapi Yesus Tuhan kita, Dia tidak pernah lupa. Jika Dia berkata aku menyertai kamu, Dia pasti bersama-sama dengan kita. Kita tidak sendiri, kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari di saat-saat situasi seperti ini, hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan mari kita berdiri di atas firman Tuhan, di atas janji-janji firman Tuhan, supaya kita tidak terlena, supaya kita tidak terbius terus dengan masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga kita tidak bisa bersukacita. Pagi hari ini, ingat, Dia bangkit, Dia hidup, dan Dia bersama-sama dengan kita selalu, ya. Jangan seperti Kleopas dan temannya, sehingga Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-25, lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bayangkan saudaraku, seandainya Kleopas dan temannya tadi sudah sadar ya ketika Yesus bersama dengan mereka, mereka pasti akan senang sekali ya. Mereka pasti akan gembira, mereka akan bersukacita karena bisa berjalan bersama dengan guru yang sangat dicintainya, karena bisa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi Alkitab mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak bisa merasakan sukacita ketika Yesus bersama-sama dengan mereka. Baru setelah Yesus berkata, mencelikan mata mereka bahwa dia bersama-sama dengan mereka. Saudara, jangan sampai kita kehilangan sukacita hanya karena kita selalu memikirkan persoalan kita sendiri. Tapi pada pagi hari ini, apapun yang saudara atau apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi, kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Tapi dia hidup dan dia bersama-sama dengan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah manusia yang seharusnya bersyukur. Kita dipilih di antara berjuta-juta, bermiliar manusia untuk menjadi milik Yesus, untuk menjadi anak tebusannya. Seharusnya kita bersyukur karena dia tahu apa yang sedang terjadi saat ini dengan kita. Dia tahu apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Dan kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, saudara tidak perlu khawatir. Tuhan akan menggendong kita. Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan akan memelihara kita. Walaupun kita sedang dihadapkan dengan berbagai macam ujian, tapi mari kita ingat firman Tuhan, kita ingat akan kasih-Nya, seperti pujian tadi, ingat kasih-Nya, ya, ingat anugerah-Nya kepada kita. Kita mendapatkan anugerah yang luar biasa dan kita wajib bersyukur untuk anugerah ini. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak tahu corona ini, virus ini sampai kapan. Yang kita tahu bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak sendiri, tapi kita selalu disertai oleh Tuhan. Alkitab mengatakan sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Siapa yang berani berkata seperti itu jikalau bukan Tuhan Yesus? Sampai putih rambut kita berarti ada suatu jaminan, yang kuat bagi setiap orang yang percaya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya ajak, mari kita membuka hati kita dengar suara Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat anugerah-Nya. Dia tak akan pernah meninggalkan kita sendiri, tapi Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Di padang rumput yang hijau, pemazmur mengatakan Tuhan ada bersama dengan Daud. Tapi di lembah kekelaman, Tuhan pun ada bersama dengan Daud. Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus yang hidup itu, Dia akan selalu beserta dengan kita. Jangan kita susah, jangan kita khawatir, tapi mari pandang terus kepada Yesus. Arahkan pikiran kita, arahkan hati kita kepada Yesus. Jangan kita melihat masalah, jangan kita melihat persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, tapi mari kita memandang Tuhan, melihat Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat
semua masalah ini dari sudut pandang Allah itu kecil, ya. Saya ingat ketika Bapak Raymond, misi Nazaren yang pernah di GKN Ebenezer, dia akan kembali ke Amerika. Kemudian saya dengan Pak TD diajak ke Jakarta, diseneng-senengke, ya, tahun 85. Nah, waktu itu saya diajak ke Monas, ya, yang tinggi sekali itu, ya. Saya lihat dari atas itu rumah-rumah itu kecil, ya. Rumah-rumah itu kecil, gedung-gedung yang bertingkat tinggi itu kecil, ya. Ketika saya lihat dari atas itu. Nah, ketika saya turun ke bawah, oh, besar, ya, besar sekali. Nah, sama, ya, kalau kita melihat persoalan kita dari sudut pandang Allah, dari tempat yang maha tinggi, maka persoalan itu kecil. Tapi ketika kita melihat masalah, melihat persoalan dari sudut pandang kita, dari akal kita, dari pikiran kita, maka persoalan itu seolah-olah besar sekali. Dan seolah-olah kita tidak mampu mengatasinya. Tapi pagi hari ini, Yesus memampukan kita untuk mengatasi semuanya itu. Yesus memulihkan hidup kita. Yesus memulihkan kesehatan kita. Yesus memulihkan ekonomi kita. Kita percaya ada waktunya itu semua, bahwa Tuhan akan memulihkan semuanya. Dia menyertai kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Tuhan memberkati. Saya minta song leader untuk menaikkan satu pujian yang dinyanyikan. Ingat kasih-Nya, ingat anugerah-Nya. kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebarkan
kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu sudah disampaikan kepada kami. Terima kasih karena Kristus anak Allah yang hidup telah bangkit, hidup dan membawa kemenangan bagi kami semua. Bapa, baru saja kami mendengar firman-Mu. Kleopas dan temannya, ada sesuatu yang menutup mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Kristus yang sudah bangkit bersama-sama dengan mereka. Hal yang sama ini terjadi di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Persoalan penyakit corona yang datang dan memporak-porandakan semua sendi-sendi kehidupan manusia. Manusia pada umumnya melihat kepada virus corona itu, termasuk kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami tidak melihat bahwa Yesus bersama-sama dengan kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Dia tahu persis akan situasi dan kondisi yang terjadi. Oh Tuhan, tolonglah kami, tolonglah kami. Terima kasih buat peringatan firman Tuhan kepada kami, agar sungguh-sungguh kami percaya bahwa anak Allah, Yesus Tuhan, telah bangkit dari antara orang mati, membawa kemenangan bagi kami semua. Dan Yesus sementara berjalan bersama-sama dengan kami, dan kami pasti dapat mengatasi semua persoalan yang kami hadapi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami pada pagi ini. Berkati hamba-Mu yang telah mengungkapkan, memproklamirkan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Tuhan, pakai hamba-Mu secara dahsyat dalam tugas dan pelayanan selanjutnya. Puji Tuhan. Bapa dalam surga, pada jam ini hamba berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, Engkau tahu keadaan mereka masing-masing. Sebagai manusia, mereka lemah, tidak berdaya, karena itu manusia. Tapi ya Tuhan, Engkau sudah bangkit, Engkau hidup, membawa kemenangan bagi kami semua. Kekuatan yang ajaib dari sorga Tuhan sudah nyatakan bagi anak-anak tebusan-Mu. Tuhan, berkati jemaat-Mu dalam keadaan apapun juga situasi yang terjadi sekarang ini. Tuhan, tolonglah jemaat-Mu agar tetap berdiri teguh, bangkit dan hidup, berjalan bersama-sama dengan Yesus Tuhan yang sudah hidup, yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang berjalan bersama-sama dengan kami. Baik kami duduk, baik kami berdiri, baik kami bekerja, baik kami tidur maupun bangun, Yesus Tuhan bersama-sama dengan kami. Haleluya Tuhan, haleluya ya Tuhan. Ajarlah kami semua sebagai jemaat Tuhan untuk selalu membuka mata rohani kami, melihat bahwa Yesus bersama-sama dengan kami. Janji Yesus itu ya dan amin. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Puji Tuhan, dunia boleh goncang dengan situasi dan kondisi pada hari ini. Apapun itu terjadi, tapi janji Yesus itu ya dan amin. Penyertaan Tuhan itu ajaib. Berkati jemaat-Mu, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat. Tolonglah mereka dalam perjalanan, dalam hidup ini. Berkati mereka di saat mereka bekerja, di saat mereka berdoa, di saat mereka menyerahkan diri. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Bapa,
Engkau melihat bahwa di antara jemaat-Mu telah dihentikan dari pekerjaan. Dan Engkau melihat pula banyak orang sementara menangis oleh karena virus corona ini. Ya Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat-Mu. Tuhan, Engkaulah pokok pengharapan kami. Engkaulah sumber hidup kami. Engkau sumber kekayaan. Sekalipun secara manusia seolah-olah tidak ada pertolongan, tapi Tuhan luar biasa. Tuhan tolong jemaat-Mu ini. Jaga dan lindungi mereka. Engkaulah Yehova Jireh. Tuhan menyediakan keperluan-keperluan sehari-hari. Tuhan lengkapi dengan cara Tuhan. Kami tidak tahu dari mana datangnya berkat itu, tapi Tuhan itu ajaib. Tuhan dapat menggerakkan siapapun mereka yang dapat menolong umat tebusan-Mu. Jika manusia berhenti menolong, Tuhan pula akan memakai semua ciptaan-Mu yang lain. Burung, binatang, apapun ciptaan Tuhan, Engkau memakai sebagai alat Tuhan untuk menolong umat tebusan-Mu. Elia di sungai Kerit, siapakah yang menolong dia? Siapakah yang memberi makan kepada Elia? Tidak ada satu manusia pun yang menolongnya. Dan Tuhan pakai sarana. Burung gagak diperintahkan Tuhan untuk membawa roti pagi maupun petang kepada hamba-Mu Elia. Hal yang sama itu akan terjadi bagi umat-Mu, umat-Mu yang berseru kepadamu siang dan malam. Tangan Tuhan itu ajaib. Tuhan memerintahkan berkat itu datang supaya jemaat-Mu dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman daripada jemaat-Mu, dan bawalah jemaat-Mu untuk memandang kepada Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang berjalan bersama-sama dengan jemaat-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami, rakyat kami yang sementara mengeluh, yang sementara menderita oleh karena virus corona ini. Kami tidak tahu kapan virus corona ini akan berhenti, diangkat, tapi kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkaulah Allah yang berdaulat. Ada waktu, ada saat di mana virus corona ini akan diangkat oleh Tuhan, dan Tuhan memberkati kami, memberkati rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Doa yang Bapa ajarkan kepada kami, untuk kami senantiasa berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, bukalah hatimu di hadapan Tuhan, serta buka tanganmu menengadah ke sorga, dan terimalah berkat Tuhan.
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa celah hingga kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Amin. Selamat Paskah bagi seluruh jemaat Tuhan.